Halo, saya Edita, founder dari Edit House Fashion and Craft Ecoprint, merupakan salah satu member Bina Batch pertama. Sesuai dengan passion untuk menciptakan inovasi bisnis dan sosial, pada tahun 2023, DKK Consulting meluncurkan program inkubasi yang diberi nama BINA, atau Business Incubation and Networking Access. Dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dalam program inkubasi dan akselerasi, DKK Consulting melalui BINA ingin mendorong pertumbuhan UKM dan startup di Jabodetabek. BINA merupakan program inkubasi bisnis berdurasi 3 bulan dari DKK Consulting yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas usaha dari UKM maupun startup digital. Peningkatan ini diharapkan akan terjadi dalam 6 aspek, yaitu peningkatan kualitas produk dan brand, penciptaan dan pengukuran dampak sosial, peningkatan pengetahuan dan kapasitas founder, perluasan akses pasar dan peningkatan traction, pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, serta praktek keuangan yang sehat dan akses pendanaan. Dengan mengikuti program BINA, kawan-kawan UKM atau startup digital akan mendapatkan beberapa benefit sebagai berikut: pelatihan, akses pendanaan dan pembiayaan, network, mentorship, development buddy, dan tentunya program ini gratis. Ini dia BINA by DKK. Berangkat dari situasi kondisi lingkungan, limbah lingkungan, saya penyuka craft, kerajinan yang tertarik untuk menekuni produk Ecoprint di awalnya di tahun 2017. Dari proses di 2017, saya belajar terus, kemudian sampai akhirnya pada saat pandemi kemarin, saya terinspirasi untuk menjadikan produk-produk hasil karya yang dibuat. Suami saya mendorong saya untuk menciptakan sebuah produk, kemudian kami membuat suatu sampel produk dan ternyata diminati gitu. Dari situ kami berkeinginan untuk membuat bisnis ini untuk serius dan gimana kami memimpikan bahwa bisnis ini diharapkan bisa bermanfaat bukan hanya dari kami, tetapi manfaat itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Karenanya kami mempunyai fokus terhadap 3P, yaitu people, kemudian planet, dan profit gitu. Karena kami percaya dari apa yang kami lakukan terhadap orang di sekitar kita, lingkungan atau planet kita, profit itu akan terdorong dengan sendirinya. Itu salah satu teknik pentransferan motif dari daun-daun, bunga, dan dari unsur tumbuh-tumbuhan, Mas, gitu. Dimana dengan media yang kita pilih berupa kain, kertas, kemudian kulit, itu kita bisa memotifkan daun media itu dari yang polos jadi bermotif dengan ciri khas dedaunan atau bunga. Itu semuanya kita gunakan dari alam, karena kita mau melakukan pemanfaatan dari motif daun tersebut, juga kita menggunakan pewarna alami gitu. Kita merupakan artisan yang memang dibekali dengan ilmu Ecoprint gitu ya, maksudnya karena memang dari 2017 kita menekuni Ecoprint, kami juga melakukan observe, uji coba dari banyak kain, kulit dan sebagainya. Kami yakin kita punya sebuah ciri ketajaman dari hasil produk-produk yang kita miliki, dan dengan komitmen penggunaan pewarna alami, kemudian semua proses yang kita pilih dari hulu ke hilir kita upayakan untuk memang ramah lingkungan dan bisa bermanfaat terus, karena seperti contohnya Mas,
dari hasil kain itu kita mengkolaborasikan dengan para penjahit keliling rumah untuk menjadikan sebuah produk jadi. Dan perca-perca yang dihasilkan dari kain-kain tersebut kami kolaborasikan dengan para crafter di dalam komunitas kami untuk dijadikan sebuah produk jadi lagi. Ya, jelas mengurangi limbah karena kita dalam proses produksi kita juga sangat mencoba meminimize rangkaian proses produksi dengan merecycle kembali, mereduce kembali gitu. Contoh dari pewarna alam yang kita gunakan itu berulang kita gunakan. Kemudian dari daun-daun yang sudah kita gunakan untuk pemotifan kita rebus lagi untuk kita manfaatkan sebagai pewarna alam juga gitu. Sampai di akhirnya kalau itu sudah tidak dapat kita gunakan jadi kompos, Mas. Kita punya bipori yang untuk diolah ke gitu. Uniqueness dan ciri produk kita di samping punya sebuah ketajaman dari motif itu yang berbeda, kami juga seringkali menggunakan unsur tematik dalam setiap produksi yang kita gunakan. Let's say kita menggunakan karena saya juga dari Bekasi gitu ya, di mana daun bambu itu punya ciri dari Bekasi. Nah, kami mengeluarkan produk dengan series bambu gitu ya, ciri Bekasi. Selain itu juga misalnya kita berkolaborasi dengan komunitas mangrove, di mana pemanfaatan dari pewarna mangrove itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, dari kolaborasi tersebut kita membuat produk series mangrove gitu. Kami memang bisnis yang baru, tetapi kami yakin dan percaya bahwa target pasar kami bisa kami jangkau. Saat ini Edit House bisa didapatkan di selain media sosial, kemudian marketplace, ada di Shopee, kemudian di Padi Indonesia, Padi UMKM dan Tokopedia. Kami juga bekerja sama dengan beberapa toko retail seperti Sarinah. Produk kami ada di Sarinah, di Alun-Alun Indonesia, dan di Kerabat Store. Dan kami seringkali berkolaborasi, melakukan pelatihan, dan mendapatkan showcase dengan kerjasama dengan beberapa hotel seperti Aston, Novotel, dan sebagainya. Terima kasih, masih harus belajar terus. Ya, kami memang menyasar kedua market. Awalnya memang di menengah ke atas, tetapi banyak komunitas pecinta lingkungan gitu yang sering melakukan sebuah event kolaborasi dan menyasar menengah ke bawah, sehingga kami ciptakan produk-produk yang dari bahan-bahan perca tersebut itu harganya menjangkau masyarakat menengah ke bawah, sehingga dari kolaborasi dengan para crafter itu kita mendapatkan sebuah produk baru untuk menyasar menengah ke bawah. Tuh. Tadi selain itu komitmen kami untuk terus sustainable ya Mas, berkelanjutan itu memang harus terus dimantapkan karena saat ini banyak sekali pemain ekoprint, saat ini juga banyak sekali pemain fashion yang menjangkau ke seluruh pasaran dan menjadi kompetitor kita. Karenanya kita ingin membuat sebuah inovasi yang memang saat ini kita sedang riset mana sih sebenarnya selain uniqueness, karena sebenarnya kalau menjangkau masyarakat menengah ke atas itu seringkali kan mereka keunikannya kemudian nggak mau sama, inginnya produk yang lain daripada yang lain, eksklusif gitu. Nah, hal-hal tersebut yang
kami jangkau untuk bisa dapatkan inovasi-inovasi produk menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan pengolahan dari perca-perca itu. Selain itu kami juga terus menyasar edukasi. Jadi pelatihan yang revenue kami ada 2 Mas, dari sisi produksi maupun dari sisi pelatihan gitu. Jadi kami juga secara kontinu memberikan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat teredukasi dan mengenal editor seperti apa gitu. Ya, saat ini memang dari awal kami ingin bertujuan selain membangun bisnis ini yang memang fokus kepada produk ramah lingkungan yang itu juga bermanfaat untuk bisa mengurangi limbah sebagai langkah kecil kami juga kepengen punya kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Karenanya saat ini kami berkolaborasi dan memberdayakan para penjahit sekitar rumah. Kadang ada penjahit keliling yang kita manfaatkan sampai akhirnya dia menetap di rumah mengerjakan sesuatu gitu. Yang awalnya berputar keliling ke komplek-komplek gitu. Selain itu kita berkolaborasi dengan para pengrajin kulit gitu. Para pengrajin kulit untuk dijadikan sebuah tas, sepatu, dompet gitu. Dan seperti yang tadi kami informasikan dengan para crafter yang menampung perca-perca kami, itu mereka sangat senang dan sering, adakah tampungan perca untuk kami jadikan sesuatu gitu. Itu mereka happy banget. Nah, itu bagian yang membuat kami happy karena meskipun hanya sebuah unggahan perca, tetapi itu sangat bermanfaat untuk mereka gitu. Karena bisa menjadikan sebuah value produk baru lagi. Biasanya dengan selain dari pelatihan gitu, kami juga secara kontinu berkolaborasi dengan para komunitas wanita, komunitas craft, bahkan tampil di beberapa fashion show gitu. Dari fashion show itu kita juga mengangkat ciri khas kita dari daun, bunga dan sebagainya, brand kami gitu. Dan di media sosial ya biasanya kita gunakan. Ya, sejauh ini sih masih di lingkup Jogja, Bali, Jakarta, Jabodetabek. Biasanya kalau misalnya nggak bisa sendiri, partnering dengan komunitas bersama-sama dalam brand bareng bersama-sama untuk tampil gitu. Ya, awalnya saya memang suka untuk ikut berkompetisi gitu. Apalagi kompetisi yang dilakukan soal proposal bisnis gitu. Dan Bina ini fokus kepada social entrepreneur. Itu menarik sekali. Saya belum terlalu banyak bekal tentang informasi itu. Justru saya dapatkan dari Bina. Dari Bina ya, puji syukur saya terpilih dari 6 UMKM yang lain dan banyak sekali manfaat yang didapatkan selain bekal jejaring, bekal ilmu, para mentor yang expert, kemudian para coach dan sebagainya yang one on one kami selalu dimonitor untuk dapatkan sebuah progres bisnis yang lebih baik dan harapannya ini juga kami yakin bahwa ini sebagai langkah kami untuk scale up. Jangan berhenti sampai di sini gitu, maksudnya karena saya sendiri sebagai salah satu member Bina banyak sekali merasakan manfaatnya dan harapannya ada adik-adik atau peserta-peserta member batch lainnya yang bisa merasakan apa yang kami rasakan manfaatnya itu. Kemudian mari berkolaborasi dengan kita para UMKM mendorong sebuah dampak sosial untuk Indonesia.